Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silva Alia Alfiani akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi bahasa baku dan bahasa non-baku. Dan yang pertama tentang pengertian bahasa baku dan bahasa non-baku. Pada kaidahnya, bahasa Indonesia itu terdapat dua ragam bahasa. Yang pertama, bahasa baku. Ialah kata atau kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya, bahasa baku itu merupakan suatu kata yang aturan dan ejaan kaidah bahasa Indonesianya itu sudah benar, serta menggunakan pedoman yang sudah ditentukan. Pedoman itu yang digunakan adalah KBBI atau namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan dengan PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa non-baku ialah kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya, bahasa non-baku itu juga merupakan sebuah bahasa yang tidak hanya ditentukan dengan penulisannya yang tidak sesuai pedoman, namun juga bisa terjadi karena salah penulisan atau pengucapan yang salah dan susunan kalimat yang tidak sesuai. Bahasa itu kan merupakan alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Bahasa Indonesia baku ialah salah satu ragam bahasa Indonesia atau variasi bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi. Telah dikodifikasi itu maksudnya sesuai dengan aturan kaidah, bisa diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model oleh masyarakat Indonesia secara luas. Sedangkan bahasa Indonesia non-baku itu merupakan salah satu variasi atau ragam bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model masyarakat Indonesia secara luas, akan tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Nah, berdasarkan teori, bahasa baku itu merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Biasanya bahasa baku itu digunakan untuk penulisan atau pengungkapan kata yang bersifat resmi, baik dalam suatu tulisan ataupun dalam pengungkapan kata. Tetapi dalam penggunaan bahasa baku ini lebih sering digunakan pada sistem pendidikan yang tadi bersifat resmi, seperti surat lamaran pekerjaan, membuat laporan, ataupun yang lainnya. Dan sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, bahasa non-baku itu merupakan sebuah kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya bahasa non-baku itu juga sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari dalam bahasa tutur. Jadi lebih banyak itu orang yang menggunakan bahasa non-baku dengan sesuka hati. Dan bahasa non-baku itu juga lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari itu karena terkesan lebih santai dan tidak kaku. Juga bisa digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman, keluarga, ataupun yang lainnya. Selanjutnya penjelasan tentang fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku itu ada 4. Yang pertama sebagai pemersatu, yaitu mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bangsa. Jadi maksudnya ini di sini sebagai pemersatu itu Indonesia itu kan terdiri dari beragam suku atau bahasa daerah yang berbeda. Nah, maka dari itu fungsi di sini sebagai pemersatu untuk menghubungkan semua penutur dari berbagai macam bahasa daerah yang berbeda-beda, sehingga dapat menjadikan pemersatu masyarakat daerah itu menjadi satu bangsa. Dan yang kedua sebagai pemberi kekhasan
artinya menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Menjadi pembeda itu bahwa suatu bahasa baku dapat membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Atau satu negara dengan negara lainnya kan pasti berbeda bahasa. Nah, maka fungsi tersebut dapat memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa daerah yang bersangkutan. Dan yang ketiga, membawa kewibawaan, artinya memperlihatkan kewibawaan pemakainya. Maksudnya, bahasa baku itu juga bisa membawa wibawa seseorang atau prestise seseorang. Fungsi ini bersangkutan dengan usaha seseorang dalam mencapai kesederajatan atau dengan peradaban yang dikagumi melalui pemerolehan bahasa baku sendiri. Dan yang terakhir, sebagai kerangka acuan. Maksudnya sebagai tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Jadi kerangka acuan di sini itu bagi pemakai bahasa yang dikodifikasi atau dengan adanya norma atau acuan, norma atau kaidah yang jelas. Norma dan kaidah itu dapat menjadikan tolak ukur bagi benar atau tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan bahasa non-baku fungsinya sudah dijelaskan tentang pengertian bahasa non-baku. Jadi bahasa non-baku itu biasanya sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan santai, atau bahasa yang tidak resmi yang biasanya digunakan pada berdiskusi dengan keluarga, teman, diskusi di pasar, ataupun yang lainnya. Dan fungsinya bahasa non-baku ini untuk mengakrabkan diri dan menciptakan kenyamanan serta kelancaran saat berkomunikasi atau saat berbahasa.